Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan review topik ya, yaitu mengenai Allah berdaulat atas hidup orang percaya, dan kita akan sama-sama membahas PR yang Ibu Priska sudah berikan pada pertemuan yang lalu. Jangan lupa siapkan PR-nya ya. Yuk kita ingat kembali materi apa saja ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa itu kedaulatan Allah? Ya, kedaulatan Allah adalah Allah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Nah, 4 hal tentang kedaulatan Allah yang Alkitab nyatakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena Dia berdaulat, Dia melakukan apapun yang Dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. Allah tidak dibatasi oleh apapun, dan juga tidak ada yang dapat menggagalkan kehendaknya. Allah melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya hanya karena Dia adalah Allah. Kita bisa membaca di dalam Mazmur 115 ayat 3 dan Yesaya 46 ayat 10. Oke anak-anak, yang kedua, karena Allah berdaulat, Dia yang mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah juga tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Dia. Yang ketiga, karena Allah berdaulat, Dia telah memilih umat untuk dirinya sendiri sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kita harus tahu bahwa semuanya semata-mata hanya karena Dia yang memilih untuk menetapkan kasih-Nya kepada kita. Yang keempat, karena Allah berdaulat, Dia tetap memegang kendali, bahkan menghadapi kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Meskipun Allah tidak pernah menjadi pencipta atau sumber dari kejahatan, Dia mengizinkan hal itu terjadi. Contohnya yaitu pada saat peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Jadi, kalian harus tahu bahwa Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaannya. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan kembali mereview bahwa Tuhan berdaulat bagi kehidupan para martir. Apa itu martir? Coba kamu pikirkan ya artinya. Apa itu martir? Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, martir itu adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaannya. Selain itu, orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Nah, anak-anak, Tuhan itu juga berdaulat dan mengizinkan loh penderitaan yang dialami oleh para martir demi mempertahankan kebenaran dari apa yang dipercayainya. Para martir mengalami banyak hal yang menyakitkan selama mereka berusaha untuk memperjuangkan kebenaran dari apa yang dipercayainya. Tapi yang harus kalian pahami, mereka tidak pernah pantang menyerah. Kenapa? Karena mereka percaya dan yakin ada Tuhan yang turut membela dan menyertainya. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan kembali mempelajari kisah hidup para martir yang minggu lalu sudah kalian pelajari ya. Silakan kalian membaca dan mempelajari tentang kisah hidup para martir ini lagi. Ibu akan memberikan waktu kira-kira selama 20 menit untuk kalian kembali membaca dan mempelajarinya.
Nah, anak-anak, ini adalah kisah daripada Stefanus. Stefanus yang kita kenal di mana dia mati dengan cara dirajam ya oleh batu. Nah, kalian bisa baca lebih detail lagi ya, bahkan melihat sumber-sumber referensi lain yang bisa memperkaya kalian. Ada Yakobus. Kalian juga bisa baca kembali apa yang dialami oleh Yakobus selama ia menjadi martir. Nah, anak-anak, setelah 20 menit kalian membaca dan mempelajari kembali tentang kisah hidup para martir, sekarang yuk kita sama-sama bahas PR yang sudah kamu pelajari dan sudah kamu kerjakan pada Kamis yang lalu. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Nah, untuk anak-anak yang belum kumpulkan, Ibu Priska berikan waktu sampai hari ini. Silahkan dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, jika ada dari antara kalian yang belum mengerjakan PR, dan ketika nanti kamu akan mengumpulkan hari ini, jawabannya sama persis seperti apa yang sudah Ibu Priska bahas, berarti itu menandakan bahwa kamu tidak mengerjakan PR dan Ibu akan catat di dalam catatan Ibu Priska. Ibu bisa tahu dari bahasa ataupun kalimat yang akan kalian tuliskan. Ya, jadi tidak ada yang menyalin jawaban dari PR yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Yang pertama, Ibu Priska meminta anak-anak untuk menuliskan penderitaan ya atau kematian yang dialami oleh para martir. Ada 12. Oke, yang pertama kita bahas. Oke, anak-anak, sebelum kita bahas, anak-anak coba siapkan PR-nya anak-anak. Lalu anak-anak cocokkan ya jawabannya betul atau tidak. Oke? Oke, yang pertama, Petrus, ia disalibkan dengan posisi terbalik karena dia memandang bahwa dia tidak layak jika disalibkan dengan posisi yang sama dengan Yesus. Kemudian, Matius menjadi martir dengan cara dibunuh dengan pedang di sebuah kota terpencil di Ethiopia. Sedangkan Filipus, ia dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Pygria. Sedangkan Thomas, ia mati karena ditusuk tombak di Coromandel di India Timur. Selanjutnya ada Rasul Andreas, dia mati disalib seperti Petrus, tetapi dengan salib yang berbentuk X. Sedangkan Bartolomeus, dia dipukuli dan disalibkan di Armenia. Tadeus, atau yang dikenal juga dengan nama lain Yudas, tetapi bukan Yudas Iskariot, dia juga meninggal karena disalibkan. Sama seperti Simon, dia juga meninggal karena disalibkan karena tidak bersedia untuk mengingkari imannya kepada Yesus. Lalu, Yakobus anak Zebedeus, ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Sedangkan Yakobus anak Alfeus, dia meninggal dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Selanjutnya Yohanes, ia dimasukkan ke dalam sebuah ketel berisi minyak panas, tetapi dia selamat dari kematian oleh suatu mujizat, dan sesudah itu
ia dibuang ke Pulau Patmos. Dan yang terakhir adalah Paulus, sesudah mengalami berbagai siksaan dan penganiayaan, akhirnya ia dipenggal kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Nah, anak-anak, ini adalah bagian yang kedua. Kita bahas ya. Oke, yang pertama, siapakah Stefanus? Stefanus itu adalah seseorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ia merupakan seorang martir. Ia mati dengan cara dirajam oleh batu oleh sekelompok orang, karena di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2-53, Stefanus mengadakan pembelaan sekaligus memberitakan firman Tuhan untuk menyerang mereka dan menegur dosa-dosa mereka, sehingga mereka menjadi murka terhadap Stefanus. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah apa yang dituduhkan terhadap Stefanus. Oke, yang pertama, Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Yang kedua, Stefanus terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Dan yang ketiga, Stefanus juga dituduhkan telah mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini, yaitu Bait Allah, dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Oke, berikutnya yang ketiga, hal-hal penting apa yang menjadi pembelaan Stefanus? Yang pertama yang perlu kalian pahami, bahwa Stefanus memberitahukan Allah telah memberkati nenek moyang mereka sekalipun para leluhur tidak lagi tinggal di Palestina. Kemudian bahwa sebagian besar sejarahnya Israel tidak menyembah Allah di dalam Bait Allah. Lalu kepemilikan Bait Allah sekalipun tidak mencegah Israel dari taat kepada Allah menjadi pemberontak dan tidak taat kepada Allah. Kemudian Stefanus yang dituduh menghujat Musa menceritakan kembali kisah Musa dan pemberian hukum Taurat. Dia menunjukkan bahwa memiliki hukum Taurat itu tidak mencegah bangsa Israel dari memberontak kepada Allah. Jadi tetap saja begitu ya. Dan akhirnya Stefanus menunjukkan hal itu. Dan yang terakhir, Stefanus juga dituduh menghujat Allah karena mengesampingkan Bait Allah. Nah, jawaban Stefanus ini menunjukkan bahwa sejarah Israel sendiri membuktikan Bait Allah itu hanya sebuah bangunan yang sementara dan tidak penting untuk menyembah Allah dengan benar. Sehingga hal ini yang membuat mereka semua menjadi marah dan murka kepada Stefanus. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan baik-baik hal-hal apa yang menjadi hal-hal penting apa yang menjadi pembelaan bagi Stefanus, seperti itu. Di mana Stefanus sama sekali tidak menghujat Allah, tetapi dia sedang menyatakan sebuah rahasia kebenaran firman Tuhan yang selama ini mungkin orang-orang merasa bahwa hal itu belum pernah dikemukakan seperti itu ya, sehingga banyak orang yang tidak terima. Tetapi Stefanus dengan berani dia menyatakan kebenaran itu karena dia tahu dia tidak sendiri tetapi bersama dengan Allah. Nah anak-anak, sekarang coba kalian pikirkan dan pelajari juga ya, bagaimana Allah berdaulat atas hidup Stefanus. Yang pertama, kalian harus melihat bagaimana ketika Allah menyertai Stefanus dalam melakukan mujizat-mujizatnya. Allah juga memberikan karunia dan Roh Kudus, bahkan hikmat Allah, kepada Stefanus selama menghadapi orang-orang Yahudi, baik ketika berdebat ataupun menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Stefanus. Dan yang kalian harus pahami bersama, meskipun Stefanus mengalami kematian yang begitu kejam, dia mati dirajam oleh batu, tetapi melalui Stefanus, rahasia kebenaran Allah dinyatakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Justru sejak dari peristiwa ini, semakin banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah berdaulat atas hidupmu, nak? Kamu pikirkan dan renungkan ya. Hal ini sangat penting agar kamu semakin terus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semua ada di dalam kendali dan kedaulatan Allah.
Anak-anak, hari ini Bu Priska akan memberikan 4 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku tulis agama dan dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 9. Yang pertama, tuliskan hal menarik apa yang kamu dapatkan dari materi pada hari ini, yaitu tentang martir. Yang kedua, hal apa yang masih ingin kamu ketahui lebih dalam lagi tentang martir. Yang ketiga, hal sulit apa yang kamu temui dari materi tentang martir ini. Dan yang terakhir, apakah materi ini menurut kamu sangat penting untuk dipelajari? Berikan alasannya. Oke anak-anak, jangan lupa setelah ini kerjakan 4 soal tadi di buku tulis agamamu ya. Difoto pekerjaannya dan dikirim ke Google Classroom paling lambat hari ini pukul 9. Oke anak-anak, hari ini kita tidak ada tatap muka dulu ya. Jadi silakan kalian pelajari semuanya yang sudah Ibu Priska berikan melalui PPT pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.